Yang pertama, mereka ini berusaha untuk menghormati kedua orang tuanya, sehingga mereka menyembunyikan apapun perasaan di antara mereka dan hubungan yang terjadi. Ini yang saya rasakan. Walaupun LDR, nggak menyurutkan mereka berdua ini untuk tetap menjalin kemesraan. Dan kalau saya kira ada kode-kode tertentu yang mereka sepakati sehingga orang-orang ini nggak akan tahu. Tapi keluarga mereka ini sebenarnya ada beberapa yang tahu dan ikut menyembunyikan juga. Makanya ini semua sangat-sangat bersih, nggak ketahuan. Siapa yang lebih bucin? Saya pikir Haiko di sini lebih bucin. Mungkin karena usia dia lebih muda, melihat sangat takjub kepada Rangga Azov. Dan kalau saya pikir wanita bucin kepada yang laki-laki ini sesuatu yang wajar. Karena biasanya memang yang wanita ini perasaan cintanya lebih besar. Lalu kapan kira-kira akan diumumkan? Nah ini kalau menurut saya sih beda sama Farel dan Wilona. Itu agak sulit, tapi kalau mereka berdua ini sangat mungkin untuk mengumumkan. Tapi tetap harus sabar. 1 tahun ini kayaknya enggak. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Azov dan Haiko ini menempati keranjang yang sama dengan Farel dan Wilona. Terkendala agama, mereka nggak bisa bersama-sama. Tapi kita lihat mereka berdua ini di dalam hati cocok, di layar televisi juga cocok, dan netizen ini mendoakan. Jika nama mereka berdua disebut secara beruntutan, uang berdatangan. Lalu apa sebenarnya yang menghalangi mereka, dan kira-kira siapa yang berpotensi untuk berpaling dalam hubungan yang disembunyikan ini? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Yang pertama, mereka ini berusaha untuk menghormati kedua orang tuanya, sehingga mereka menyembunyikan apapun perasaan di antara mereka dan hubungan yang terjadi. Ini yang saya rasakan. Makanya nggak pernah ada, dan menyembunyikannya sangat bersih. Mereka berdua sangat tidak ingin diketahui, dan kalaupun nanti diketahui mereka akan selalu bilang ini nggak ada kok. Tapi nggak ada pun mereka jarang menyebut, sehingga kalau menurut saya ya pasti sebaliknya ada. Bahkan terbukti, walaupun LDR, nggak menyurutkan mereka berdua ini untuk tetap menjalin kemesraan. Di konten-konten terlihat saling menggoda, waktu jalan pun menggoda kalian ya, dengan semua kebersamaannya. Saya pikir sih ini sesuatu yang ini jelas-jelas kasat mata, kelihatan banget, tapi ya karena belum terucap orang-orang masih mempertanyakan. Tapi masa sih kalian nggak tahu? Dan kalau saya kira ada kode-kode tertentu yang mereka sepakati sehingga orang-orang ini nggak akan tahu. Tapi keluarga mereka ini sebenarnya ada beberapa yang tahu dan ikut menyembunyikan juga. Makanya ini semua sangat-sangat bersih, nggak ketahuan. Ini adalah satu hal yang keluarga ini bukan berarti keluarga inti ya. Kalaupun iya pun ya yang dijaga adalah menjaga keluarga ini agar nggak ada salah satunya ini harus berpindah agama. Saya pikir itu. Tapi kayaknya keluarganya ikut membantu untuk mengkode-kode hal itu tadi. Saya melihat, bener nggak ya? Nah, mereka sempat mau go public, mau diumumin. Akhirnya come out, tapi ini diurungkan. Banyak hal dan terutama masalah keluarga ini tadi, sehingga kalau menurut saya ini pun akan sulit untuk terjadi. Jadi kalau yang masih nunggu-nunggu, mereka akan mengumumkan, terus nonton konten-konten misalkan Azov dan Haiko akan mengumumkan akan apa. Percayalah itu hanya konten yang ingin menyenangkan kalian. Nggak apa-apa kalau mau cuman halu-haluan nonton seperti itu, tapi yang saya lihat ini tidak akan diumumkan. Tapi kan nggak perlu juga lah. Toh kita sama-sama tahu kalau mereka berdua saling menyayangi kan. Dan mereka pun masih terikat dengan kontrak, sesuatu yang tidak akan gampang untuk mereka ini pergi, berhubungan dengan hukum juga, sehingga mereka akan masih terus bersama. Jadi nggak usah takut mereka nggak akan ketemu atau dinikahkan dengan yang lain salah satunya, karena masih ada judul sinetron yang saya yakin ini sudah di depan mata. Saya udah ngomong dari 1,5 tahun yang lalu. Nah, kalau kalian, apakah kalian akan ketemu lagi dengan orang yang kalian sayangi? Apakah dia mempermainkan kalian atau benar-benar mencintai? Silahkan hubungi nomor di bawah ini dan lihat melalui kartu-kartu saya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini
dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Siapa yang lebih bucin? Saya pikir Haiko di sini lebih bucin. Mungkin karena usia dia lebih muda, melihat sangat takjub kepada Rangga Azov, dan kalau saya pikir wanita bucin kepada yang laki-laki ini sesuatu yang wajar. Karena biasanya memang yang wanita ini perasaan cintanya lebih besar. Cowok itu sebenarnya besar juga, tapi karena cuek kelihatannya jadi kayak agak lebih tipis. Tapi sebenarnya mereka berdua saling mencintai. Nah, kira-kira siapa yang berpotensi untuk berpaling hati? Kalau menurut saya sih mereka berdua ini akan saling menjaga. Tapi Haiko yang selain bucin juga berpotensi berpaling ke lain hati. Karena apa? Wanita ini kadang-kadang mereka butuh kepastian. Kalau dalam hubungan yang harus disembunyikan, mereka ini berpikir mendingan sama yang nggak terlalu cinta tapi bisa dipamerin deh. Ada loh hal seperti itu terjadi. Gimana menurut pendapat kalian? Bukan artinya sudah nggak sayang. Tapi kalau harus mikir, akhirnya akan comes to reality. Mereka harus realistis dan bisa saja ini ya mau gimana lagi. Dan apa ada orang lain seperti yang dikatakan, benar banget memang ada seseorang ini berpotensi. Sekarang sih masih sebagai sahabat, tapi bukan dia yang deketin. Yang saya takut nanti Haiko yang akhirnya baper dan bawa perasaan. Nah, jangan sampai ini terjadi. Kalau saya kira di sini Rangga Azov harus meningkatkan intensitasnya dalam beberapa waktu belakang ini tadi, terutama menjelang nanti Natal. Nah, jangan sampai si pria ini tadi mendapat kesempatan atau akan banyak emak-emak, ibu-ibu, nenek-nenek jutaan yang akan kecewa dan patah hati saat mereka berdua nggak akan mungkin bersama lagi. Sehingga potensinya ini sangat mengganggu mulai dari tahun ini itu ke tahun depan. Dan dari sini kepastian yang dinanti-nanti yang tak kunjung tiba, keraguan yang ada, ini akan menjadi sebuah hal yang akan bisa dimanipulasi oleh pria ini, dan takutnya ini akan bisa digunakan senjata. Maka yuk, siapapun Haizovers kalian ini, usahakan agar hal ini tidak terjadi. Doakan mereka segera dalam sebuah proyek yang mereka segera bersama, ketemu setiap hari kayak dulu lagi, dan gak ada satupun yang akan memisahkan mereka berdua. Lalu kapan kira-kira akan diumumkan? Nah, ini kalau menurut saya sih beda sama Farel dan Wilona. Itu agak sulit, tapi kalau mereka berdua ini sangat mungkin untuk mengumumkan, tapi tetap harus sabar. 1 tahun ini kayaknya enggak, tapi setelahnya ada kemungkinan yang besar. Sehingga kalau kalian misalkan ada clickbait di internet, ada seseorang yang bacain kartu kayaknya mau ngumumin atau apa, kayaknya sih enggak. Ini yang saya lihat. Dan memang masih sulit untuk mengumumkan, tapi ya tadi kan kita sudah tahu kalau mereka berdua sebenarnya memiliki perasaan, sengaja disembunyikan, dan ya kalau memang indah seperti itu, kenapa kita harus ganggu-ganggu dengan keinginan kita? Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Sampai jumpa di konten berikutnya dan salam untuk keluarga kalian. Sampai jumpa.